Ini tentang alasan sebenarnya pemimpin otorita IKN mundur. Masyarakat diramaikan dengan mundurnya kepala otorita dan wakil kepala otorita Ibu Kota Nusantara periode 2022-2027, Bambang Susantono dan Doni Rahajo. Keputusan ini mengundang berbagai spekulasi tentang alasan mereka mundur bersamaan, terutama karena pelaksanaan upacara HUT kemerdekaan RI di IKN tinggal menghitung hari. Menurut Presiden Joko Widodo, pada tanggal 5 Juni 2024, pengunduran diri Bambang dan Doni adalah karena alasan pribadi. Walaupun pernyataan ini justru memicu lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, sebab alasan pengunduran diri tersebut terjadi bertepatan dengan momen penting persiapan HUT RI, mengingat posisi strategis dan pentingnya peran mereka dalam proyek pembangunan ibu kota baru, banyak yang menduga ada faktor lain yang mempengaruhi. Beberapa dugaan menyebutkan masalah pembebasan lahan sebagai salah satu penyebab utama. Proyek IKN memang menghadapi tantangan besar dalam hal pembebasan lahan. Akan tetapi, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah bahwa mundurnya Bambang terkait dengan persoalan lahan. Ia menjelaskan bahwa Ketua Otorita IKN memiliki kewenangan yang sangat luas untuk menyelesaikan masalah lahan, tinggal keberanian dalam mengambil keputusan saja. Selain itu, Luhut menegaskan tidak ada intervensi dari pihak lain yang memaksa Bambang mundur. Ia bahkan mengklaim rapat-rapat terkait pembebasan lahan telah dilakukan dan tinggal dieksekusi saja. Mundurnya kedua pejabat teras ini menimbulkan kekhawatiran akan berlanjutnya proyek IKN dan minat investor asing. Namun Presiden Jokowi menegaskan bahwa pengunduran diri ini tidak akan berpengaruh signifikan. Ia juga menyebutkan bahwa Bambang Susantono akan tetap ditugaskan sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono telah ditunjuk sebagai PLT Kepala Otorita IKN, sementara Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Raja Juli Antoni menggantikan Doni Rahajo. Proyek IKN memang tidak lepas dari berbagai tantangan, mulai dari pembebasan lahan hingga infrastruktur yang kompleks. Di tengah berbagai pemikiran, ada satu hal yang pasti, yakni proyek IKN tetap menjadi prioritas pemerintah. Karena pemerintah telah memastikan bahwa upacara HUT ke-79 RI tetap akan berlangsung di IKN, salah satunya dengan melakukan penutupan sementara kawasan proyek IKN agar persiapan jelang HUT RI semakin disiapkan. Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita yang baru saja dilantik, Bapak Ibu jangan membayangkan sekarang. Karena jalan tol dari Balikpapan ke IKN Nusantara ini belum jadi. Jadi Bapak harus memutar, baru sampai ke IKN. Kalau nanti langsung lurus ke Balikpapan, kira-kira 30-40 menit sudah sampai dari Balikpapan ke, itu bukan airport untuk VVIP, tidak. Tapi airport komersial untuk siapapun. Ini hanya 15 menit dari titik ini. Itu baru Bapak Ibu akan berubah pasti pikiran mengenai Nusantara ini. Tapi kalau Bapak Ibu berubahnya nanti, tanahnya sudah habis. Karena sekarang ini kita tahu harganya kan antara 400.000 sampai 800.000. Di Balikpapan saja 1 meter sudah 15 juta. Di Jakarta 200 juta. Tapi harga itu saya sampaikan sekarang, besok bisa berubah. Tergantung nanti Pak Kepala Otorita. Kalau yang minta banyak, otomatis. Kalau demandnya gede, pasti harganya otomatis naik. Jadi kalau pemiliknya Emar dari Dubai, Uni Emirat Arab. Beliau kita bawa ke Nusa Dua, ke Mandalika, ke Labuan Bajo, bawa lagi ke sini, ke Nusantara, baru ke Jakarta ketemu saya. Apa yang beliau sampaikan pada saya, Presiden Jokowi, tidak ada tempat yang paling baik, yang paling indah, yang hilly, perbukitan, seindah
Saya sudah investasi di banyak negara. Ini adalah tempat yang terbaik. Saya sampaikan, saya kan nggak suka pujian. Yang saya inginkan adalah investasi Bapak, saya sampaikan. Dia langsung komitmen, tapi nggak saya sebut angkanya karena belum sign. Saya nggak mau ngomong kalau belum tanda tangan betul. Tapi gede banget. Gede banget kita tanda tangani, insya Allah nanti di bulan Juli di Abu Dhabi atau di Dubai. Artinya sekali lagi, setelah itu mungkin harga tanahnya bisa berubah. Supaya Bapak Ibu tahu saja. Sehingga pada sore hari ini saya senang bahwa dan mengapresiasi komitmen PT Astra Internasional untuk mendukung IKN dengan membangun Astra Base Center. Komplek layanan yang terintegrasi one stop service di atas lahan seluas 3,4 hektar yang akan melayani 11 merek perusahaan dari grup Astra. Pak Rudi, terima kasih. Dan juga pembangunan Nusantara Botanical Garden yang dilaksanakan oleh konsorsium. Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih, karena ini bukan urusan bisnis, ini urusan sosial. Karena dari CSR mereka, beliau-beliau ini mengeluarkan duit yang tidak sedikit, saya nggak tahu berapa ratus miliar. Saya pengennya barangnya jadi udah. Yang dikeluarkan berapa itu urusannya Bapak semuanya yang tadi sudah disebut oleh Pak Jukianto tadi. Ini akan mendukung Botanical Garden ini, Nusantara sebagai kota yang green city, yang smart city, yang livable city, yang lovable city, semuanya. Karena tanpa didukung oleh kita kehilangan warna, kalau dilihat ini sebagai sebuah kota masa depan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini, peletakan batu pertama groundbreaking Astra Base Center dan Nusantara Botanical Garden secara Dimohon berkenan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk tetap berada di atas panggung dan mohon mendampingi Menteri Sekretaris Negara, Menteri PUPR, Pejabat Gubernur Kalimantan Timur, Direktur Astra, dan juga Ketua Konsorsium Nusantara. Dengan ini, pembangunan Astra Base Center IKN oleh Astra dan Nusantara Botanical Garden oleh Konsorsium Nusantara resmi dimulai oleh Presiden Republik Indonesia. Kalau menurut saya, pengunduran dari Bambang Susantono dan Doni Rahajo dari posisi sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN memang mengejutkan. Meskipun alasan resmi yang diberikan adalah alasan pribadi, berbagai faktor lain seperti tantangan dalam pembebasan lahan dan dinamika internal proyek besar ini tidak bisa diabaikan. Namun komitmen pemerintah untuk melanjutkan proyek IKN tetap kuat dengan penunjukan pejabat baru dan penugasan khusus untuk Bambang Susantono. Diharapkan proyek ini dapat terus berjalan sesuai rencana. Publik terus berharap transparansi dan akuntabilitas tetap dijaga agar IKN benar-benar menjadi ibu kota baru yang membawa kemajuan bagi Indonesia. Kalau menurut kamu bagaimana?